Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar? Semoga hari ini kabarnya baik, sehat, dan yang pastinya tetap semangat ya dalam belajar. Pembahasan pada video kali ini pada KD 4.16 menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca. Dalam sebuah karya tulis yang dituangkan ke dalam sebuah buku, tentunya akan disertai dengan beragam komentar tentang isi yang disampaikan dari orang-orang tertentu sebelum dirilis secara resmi. Itulah yang dinamakan resensi, di mana komentar, tanggapan, atau penilaian diberikan secara logis atas isi karya atau buku tersebut. Tanggapan terhadap isi buku atau karya tulis tersebut dapat dilakukan dengan mengamati kelebihan dan kekurangan buku baik fiksi maupun non-fiksi. Selain itu, juga bisa menyampaikan informasi lain yang diperoleh dari karya tulis atau buku. Mengomentari isi buku fiksi. Tanggapan terhadap isi buku fiksi dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur dari buku fiksi tersebut. Adapun unsur-unsur buku fiksi yang dapat dikomentari antara lain sampul buku, rincian subbab buku, tokoh dan penokohan, tema cerita, bahasa yang digunakan, penyajian alur cerita, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita. Dalam menyajikan tanggapan terhadap isi buku fiksi dapat dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan terhadap unsur-unsur buku tersebut, dan jawaban dari pertanyaan tersebut dapat dibangun menjadi komentar terhadap isi buku. Adapun contoh pertanyaannya seperti berikut. Bagaimana judul dan tema dikembangkan? Apakah ada keunikan dalam pengembangan judul dan tema? Bagaimana pengarah mengembangkan latar cerita? Bagaimana pengarang mengembangkan tokoh dan watak tokoh? Bagaimana pilihan kata yang digunakan pengarang? Apakah kalimat-kalimat yang digunakan pengarang memiliki keunikan dan kekuatan dalam membangun cerita? Selanjutnya, mengomentari isi buku non-fiksi. Tanggapan terhadap isi buku non-fiksi dilakukan dengan mengomentari unsur-unsur buku non-fiksi seperti sampul buku, rincian subbab buku, judul subbab, isi buku, cara mengarang menyajikan cerita, bahasa yang digunakan, dan sistematika penulisannya. Sama halnya seperti komentar dalam buku fiksi, dalam mengomentari isi buku non-fiksi juga dilakukan dengan mengajukan beberapa pertanyaan-pertanyaan mengenai unsur-unsur buku tersebut. Seperti, apa judul dan tema buku? Bidang ilmu apa yang dibahas dalam buku? Garis besar apa yang disampaikan dalam buku? Apa isi dari tiap babnya? Apakah buku ditunjang dengan gambar atau foto, ilustrasi, tabel dan grafik? Dan apakah penunjang tersebut cukup mampu membantu pembaca lebih memahami isi teks? Apakah sistematika penulisan mudah diikuti? Apakah bahasa yang digunakan mudah dipahami? Ya, baiklah, itu adalah tanggapan terhadap buku non-fiksi. Kemudian, menyajikan tanggapan terhadap buku. Agar dapat menyusun tanggapan terhadap buku yang dibaca dengan baik, ikutilah langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, bacalah buku dengan seksama sampai tuntas. 2. Tandailah bagian-bagian yang dianggap menarik untuk ditanggapi. 3. Susunlah tanggapan secara objektif terhadap unsur buku dengan alasan yang logis dan masuk akal. 4. Bacalah berulang-ulang tanggapan yang telah dibuat jika masih ada kesalahan.
Segera perbaiki kesalahan tersebut. Amatilah contoh komentar berikut. Membuat contoh pujian terhadap buku. Buku ini wujud kepedulian penulis untuk mempromosikan keindahan alam Indonesia. Membaca buku ini seakan berpetualang ke seluruh wilayah Indonesia yang indah. Ini adalah buku yang mengagumkan yang dapat mengubah hidup Anda. Sukses dapat dipelajari, dan buku ini adalah cara yang sangat efektif untuk mempelajarinya. Kemudian, contoh untuk mengomentari kekurangan buku fiksi dan non-fiksi. Sedikit kelemahan buku ini adalah penggunaan istilah-istilah lokal yang cukup banyak, sehingga mengganggu pemahaman pembaca yang belum memahami daerah tersebut. Kemudian, ada sedikit ketidaklogisan cara pengarang memunculkan tokoh. Jika ingin membuat penilaian secara khusus adalah dengan memperhatikan aspek tertentu. Penilaian mencakup hal yang bagus dan yang kurang bagus, misalnya tentang isi. Secara keseluruhan, buku ini hanya menginformasikan hal yang telah diketahui umum. Tema yang diangkat sangat menarik, namun tidak disertai dengan penjelasan yang cukup. Kemudian tentang bahasa, kalimat yang digunakan sederhana dan menggunakan gaya populer. Penulis menggunakan kalimat kompleks yang tidak mudah dipahami. Contoh komentar tampilan fisik yaitu contoh, gambar, dan ilustrasi menyempurnakan pemahaman pembaca akan isi buku. Warna yang dipilih terkesan ramai dan mengganggu. Bacalah contoh komentar berikut. Judul buku, Karena Buku Senikmat Susu. Pengarangnya Eli Damaiwati. Contohnya, dari judulnya saja, buku ini sudah mengundang selera untuk membaca. Pemberian judul Karena Buku Senikmat Susu benar-benar unik. Penulis ingin menunjukkan bahwa kegiatan membaca bisa setara dengan kenikmatan minum susu. Buku ini ditulis dengan sistematika yang runtut, sehingga mudah dipahami. Contoh-contoh melakukan penumbuhan minat baca dituliskan secara rinci, sehingga pembaca bisa dengan mudah melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Bahasa yang digunakan sangat segar, sehingga dari awal sampai akhir tidak bosan untuk membacanya. Demikianlah pembahasan kita hari ini, semoga bermanfaat, dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dan tekan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi terbaru dari video saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.